Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman, nama saya Laminul Askia. Pada kesempatan hari ini kita akan memahami DEM dan kontur ya. Nah, mungkin kita masuk apa itu peta kontur. Nah, peta kontur merupakan representasi grafis dari permukaan bumi dengan menggunakan garis-garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian atau elevasi yang sama. Dengan peta ini kita dapat memahami bentuk lahan seperti apakah wilayah kita, desa yang kita miliki, sebagian besar merupakan dataran tinggi, bukit, ataukah lembah dengan, lereng yang, landai, dan juga kita dapat melihatnya walaupun hanya dari atas saja. Nah, informasi ini menjadi krusial untuk perencanaan konstruksi kalau teman-teman mau membangun seandainya rumah, bangunan, ataupun jalan, juga pengelolaan lahan, pemetaan pertanian untuk jalur irigasinya, dan juga, sampai pada mitigasi bencana untuk menentukan jalur evakuasi. Lanjut, fungsi dan manfaat dari peta kontur, kita tuh, harus mengetahui bahwa, dengan peta kontur ini kita dapat membaca arah lereng, teman-teman, dan juga menentukan lokasi yang cocok mana untuk menjadi rumah. Nggak mungkin kan kalau seandainya kita bangun rumah di tempat yang, seandainya dia dengan ketinggian, lereng atau dengan ketinggian kontur sekian gitu, itu pasti perlu tahapannya yang lebih lanjut. Nah, merancang, sistem drainase dan irigasi, juga analisis potensi banjir dan longsor. Nah, kita masuk pada apa itu DEM ya, teman-teman. Hari ini kita akan menggunakan data DEM. Nah, DEM itu merupakan singkatan dari Digital Elevation Model. Dia ini merupakan bentukan data raster yang mempresentasikan ketinggian permukaan bumi. Nah, yang kita miliki saat ini STRM-nya 30 meter ya, teman-teman. Karakteristiknya memiliki nilai elevasi di tiap-tiap pikselnya, sehingga kita dapat melihat tinggi rendahnya sebuah permukaan. Oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui secara definisi dan juga teori dari pentingnya data kontur dan data DEM, langkah selanjutnya kita akan mendownload data DEM. Silakan pergi ke Mozilla teman-teman. Silakan search Inna Geoportal. Lalu di sini teman-teman masuk. Nah, di sini teman-teman pastikan ya sudah masuk ke dalam akunnya teman-teman. Langkah selanjutnya di sini unduh data, teman-teman cari data Demnas, di sini unduh data. Nah, teman-teman di sini coba kita download, cari dulu di wilayah lokasi teman-teman. Kalau saya kan Pamulang ya. Silakan teman-teman search di wilayah teman-teman masing-masing. Di sini saya Pamulang. Pamulang ya teman-teman, saya di sini dan di sini. Ini sepertinya akan terpotong ya teman-teman untuk wilayah saya, maka saya akan mengambilnya 2. Dan juga sampingnya 4.2. Silakan teman-teman lakukan pengunduhan. Sudah. Kalau sudah berhasil, teman-teman silakan buka QGIS-nya. Langkah awal kita akan masukkan wilayah kita. Di sini layer, add layer, add vector layer. Teman-teman silakan masukkan wilayah kajian teman-teman dengan format SHP ya, wilayah desa teman-teman semua. Di sini saya Pamulang. Langkah selanjutnya kita akan lakukan simbologi dengan mematikan brush-nya. Ini fill color-nya saya solid jadi no brush dan outline-nya saya tebalkan. Play and OK. Jadi wilayahnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan masukkan data rasternya ya teman-teman ke layer, add raster layer. Teman-teman silahkan browse di mana teman-teman menyimpan. Tadi saya simpannya di sini. Untuk memasukkan data atau 3 sekaligus, 2 atau 3 sekaligus, teman-teman bisa menekan tombol shift. Shift dengan
data selanjutnya shift sambil ditekan semua ke layer teman-teman atau ke data yang teman-teman miliki. Maka di sini akan masuk 242 dan dengan 41 open, add, and close. Nah, maka di sini saya ini wilayahnya terpotong teman-teman. Nah, ini wilayahnya terpotong ya teman-teman, sebagian ada di 42 dan di 41. Nah, ini di sini ada sort tanda tanya, teman-teman silakan klik. Nah, cari WGS 84. Oke. Ini juga teman-teman cari WGS 84. Nih. Oke. Maka dia tidak akan lagi nanya-nanya di mana dia berada. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita menggabungkan dua data tersebut. Kalau teman-teman yang terpisah, karena kebetulan saya terpisah seperti ini, maka saya akan gabungkan. Caranya ke raster, di sini cari merge di miscellaneous merge, terus di sini pilih select all. Oke. Nah, ini pastikan floatnya 32 teman-teman. Cara tahunya klik kanan, properties, lihat pada information. Di sini float saya 32, 32 floating endpoint. Nah, teman-teman silakan setelah sudah, ini berarti nggak usah diubah ya teman-teman, cuma nanti kalau teman-teman hasilnya 64, floatnya silakan diganti ke 64 gitu. Nah, langkah selanjutnya di sini ke merge, kita akan menyimpannya di mana teman-teman? Cara pertama, teman-teman akan harus selalu memiliki folder hasil ya. Di sini saya sudah memiliki folder hasil. Saya namakan adalah Denas Gabungan. Save and run. Oke. Maka data saya yang tadinya terpisah sudah menjadi satu, teman-teman. Nah, ini sama. Nah, yang tadinya terpisah sudah menjadi satu. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan mengekstrak atau membuat peta kontur. Caranya ke raster. Di sini ada extraction, pilih kontur. Ini kita pastikan di Demnas gabungan atau dem teman-teman. Di sini saya coba intervalnya, itu tuh interval tuh jarak satu kontur ke kontur yang lain, itu 10 aja teman-teman, karena kalau Pamulang merupakan daerah dataran rendah gitu. Maka di sini ini default saja. Langkah selanjutnya save to file. Teman-teman silakan namakan kontur, misalnya kontur Pamulang, save and run. Nah, maka akan menghasilkan peta kontur Pamulang. Nah, ini hasil data peta kontur ya, teman-teman. Nah, sebetulnya dari data Demnas ini kita bisa baca kalau daerah yang punya putih, dia cahaya putih terang, dia ini melambangkan bahwa dia adalah dataran tinggi, boleh seperti perbukitan, gunung. Nah, maka di sini konturnya juga akan banyak, teman-teman. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba simbologi data kontur, klik kanan pada kontur, properties, dan kita masuk ke simbologi, pilih kategoris, value-nya kita pilih elevation atau elf, terus kita cari boleh yang rock, ini classify. Ini tuh kita coba invert, apply and okay. Nah, maka ini datanya dengan ketinggian yang tinggi dia akan berwarna lebih gelap. Nah, seperti ini teman-teman. Langkah selanjutnya klik kanan, properties. Kita masuk ke label, pilih single label. Di sini pastikan elef. Terus ini pastikan 9 ya teman-teman. Di teks 9, size-nya buffernya kita hidupkan.
Lalu di placement, teman-teman pilih nyalakan yang online. Ini kita matikan, apply and oke, maka hasilnya dia akan ada di garisnya tersebut. Langkah selanjutnya, teman-teman silakan pergi ke toolbox, processing toolbox, cari clip. Nih, di sini ada vector layer, overlay, ada clip. Teman-teman silakan klik kontur Pamulang dengan wilayah Pamulang saja. Maka di sini kita akan masukkan save and run. Maka di sini hasilnya teman-teman. Nah, kenapa Kak kalau di sini belum ada simbologi? Maka kita lakukan simbologi ulang. Caranya ke labels, pilih lakukan elevation, teksnya 10 jadi 9, buffernya kita nyalakan, placementnya online, above-line-nya dimatikan, apply and okay. Maka ini data yang kita miliki. Langkah selanjutnya teman-teman silahkan lakukan lakukan layouting. And pencils, words to find. In every lesson I open my mind. Teachers show a world so wide. In their guidance I confide. In classrooms bright I start to see all the wonders I can be. Learning is my right to grow. In every page and thought I know. Knowledge helps my dreams to show. With math and art, I find my way. New things to learn every day. With each word and every rhyme, I'll cherish learning all the time. The future shines with what I gain. In school's embrace I'll remain. Learning is my right to grow. Every page and thought I know. Knowledge helps my dreams to show. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, oh. Whoa, math and art, I find my way. New things to learn every day. With each word and every rhyme, I'll cherish learning all the time. The future shines with what I gain. In school's embrace I'll remain. Learning